Selamat pagi arek-arek, saya hadir kembali di kota Semarang, tepatnya saat ini, pagi yang cukup cerah. Saya berada di stasiun Semarang Tawang. Jam segini vibes-nya kayak mau naik kereta Banyu Biru ya. Seperti tempo hari waktu nyobain Banyu Biru kelas bisnis dari Semarang ke Solo. Nah sekarang saya berada di stasiun Semarang Tawang, mau naik kereta api. Mau naik kereta api lagi tentunya, tapi nggak naik Banyu Biru. Naik Kenapa belibet banget? Naik kereta yang kemarin sudah pernah saya spill dikit waktu naik Banyu Biru. Kemarin saya bilang, wah kapan ya kira-kira bisa naik kereta menoreh New Generation. Nah, hari ini saya mau nyobain kereta menoreh yang sudah menggunakan armada terbarunya, sudah di-upgrade menjadi armada New Generation meskipun ala modifikasi. Dan mari kita ke Jakarta dengan kereta menoreh. Waktu itu datang lebih pagi jadi masih bisa lihat Sindoro berangkat ya. Ini agak siang, tadi sarapan dulu. Dan seperti biasa juga ketemu kereta Kedung Sepur masuk dari arah Semarang Poncol. Bentar-bentar, ini harusnya rangkaian menoreh kan? Kok ekonomi satunya pakai New Image? Waduh, jadi ngeri ini. Semoga yang saya naiki udah New Gen ya. Saya naik di ekonomi 7 kalau nggak salah. Ini belang ini, walah-walah. Di sebelah sini kayaknya saya melihat ada alat bantu untuk naik dan turun penumpang ya, bagi penumpang dengan disabilitas. Biasanya pengguna wheelchair, kursi roda. Ini mau ditaruh di sini, mobile atau mau di mana ini ya, saya nggak tahu. Jadi sudah berada di dalam stasiun, cuman masih tertahan di sisi peron jalur 1 ya, di ruang tunggu, karena biasanya penumpang Banyu Biru dan penumpang menoreh itu nanti boleh menyeberang setelah keberangkatan Ciremai tujuan Bandung ya. Sebentar lagi Ciremainya akan berangkat. Aduh, naik New Gen. Kereta menorehnya dilansir masuk jalur 3 ya. Kayaknya tempat duduk saya ekonomi 7 aman sesuai prediksi, masih yang New Gen. Yang belang cuman ekonomi 1-nya. Ayo Ciremai, buruan berangkat dong. Udah lama sih ya nggak naik Ciremai. Next time deh kalau menuju ke Bandung. Hati-hati di jalan.
Nah, setelah Ciremai berangkat, kita boleh menyeberang dan mumpung ada di area depan pengen lihat ke arah lokomotifnya dulu ya. Waduh, dilayani perjalanannya oleh lokomotif sepuh Depo Cirebon CC2017719. Baik-baik di jalan ya. Wah, di luar Nurul. Kenapa ini? Aduh, kan nggak enak banget ya, harusnya new generation. Ini masih dapat yang mundur dong kalau naik di ekonomi 1. Berbahaya sekali. Ini kenapa emang kurang ya armadanya? Dengan jadwal keberangkatan yang tidak terlalu jauh berbeda, di sebelah kiri saya rangkaian Menoreh tujuan Jakarta, dan di sebelah kanan saya adalah rangkaian Banyu Biru tujuan Solo Balapan. Ini kalau Banyu Biru yang pertama dari Solo, dari Semarang, ini punya kelas bisnis ya. Ini dia armada yang akan saya naiki hari ini, Ekonomi 7 New Generation. Dan selamat datang di era baru kereta Menoreh. Kemarin sudah ngintip ya waktu naik Banyu Biru, makanya saya bisa tahu posisi di ujung belakang. Saya akan duduk di kursi nomor 19 Delta sebelah sini. Dapat full satu jendela ya. Mumpung mumpung masih senggang, lengang, belum ada penumpang di Ekonomi 7, mau sedikit review ya fitur dan fasilitas yang ada di kereta Ekonomi New Generation modifikasi ini. Jadi kereta ini merupakan armada modifikasi dari kereta AC Kemenhub ya, ekonomi yang berhadap-hadapan kursi 22. Sekarang berubah menjadi seperti ini. Kursinya sangat berubah, detail-detail interior kabin juga beberapa berubah ya. Kita cek mulai dari atas, lampu-lampu merupakan lampu LED, ada sumber kesejukan di dalam kabin, sudah ber-AC, rak bagasi kabin di samping kanan kiri bagian atas kursi penumpang. Dan ini kapasitasnya 72 ya, berkurang 8 penumpang dari kapasitas sebelumnya. Ini adalah tipikal kursi reclining dan revolving ya, anti duduk tegak dan anti duduk mundur. Dan diatur kursinya dua-dua, kanan kirinya sama dua-dua. Ada tombol reclining dan, bukan tombol ya, tombol reclining dan tuas revolving, bisa diatur searah perjalanan kereta. Jendela-jendela sudah dilengkapi dengan window shade berupa roller blind, tidak ketinggalan meja kecil dan sumber kelistrikan juga ada. Apalagi di ujung-ujung kita bisa melihat panel. Ini panelnya kurang informatif sih sebenarnya, cuman kayak gini doang. Harusnya bisa dibikin kayak passengers information display-nya New Gen yang stainless steel, kayaknya lebih cakep. Ada daftar stasiun singgah. Di ujung sini ada TV sebagai sumber tayangan. Kemudian di area ujung kabin ada toilet. Di sebelah sana ada satu toilet, di sebelah sini juga ada. Kebetulan yang dekat kursi saya pakai kloset duduk. Dan ini sudah finishing terkini ala marmer ya, dengan fitur dan fasilitas yang baik, bersih. Ini sudah pakai kloset duduk ya, tadi benar sesuai yang ada di sini. Ini cakep. Tidak lupa untuk melaksanakan ritual buka gorden. Wih, smooth banget. Dan mau coba seberapa jauh recliningnya. Wow, ini sih asik ya. Kebetulan berada di paling belakang, saya jadi tidak mengganggu penumpang yang belakang, bisa dimentokin maksimal. Jadi maksimalnya segini kira-kira, dan seperti yang saya sampaikan di awal, saya mendapatkan satu porsi jendela utuh yang cukup bening ya. Nice. Untuk area kaki di kereta New Generation modifikasi ini memang tidak seleluasa kelas bisnis, apalagi kelas eksekutif, tapi sudah sangat affordable ya. Yang penting kaki saya bisa selonjoran, dan ternyata saya mendapatkan jenis kursi yang tipikal penyangganya ada dua, jadi dia punya kolong ya, karena ada tipikal kursi yang hanya ada satu penyangga. Ini yang tipikal dua sih, ini enak buat selonjoran. Kalau dilihat dari sisi eksteriornya, tampilan luarnya sebenarnya tidak ada yang berubah dengan armada ekonomi New Generation modifikasi ini ya. Karena ini tentu saja modifikasi dari armada lama, ekonomi AC Kemenhub. Jadi model jendelanya dan yang lain-lainnya sama persis ya.
Liverynya juga livery seragam untuk kelas ekonomi, hanya beda ada emblem atau tulisan New Generation ya di bawah nama kelas ekonominya. Berhubung ini adalah sarana modifikasi, jadi tidak semua tidak semua kursi mendapatkan porsi jendela atau porsi view yang sama. Tak kasih lihat ya, nanti kalian pilih sendiri kira-kira mana yang kalian suka posisinya. Kalau nomor 1 ada di depan, kira-kira seperti ini. Ini 1AB jendelanya di sini. Nomor 2AB jendelanya di sini. Nomor 3AB jendelanya di sini. Nomor 2CD berbeda. 3CD berbeda. 4CD seperti ini, nomor 4AB seperti ini. Jadi sebagai gambaran ya, nomor 4AB dengan nomor 4CD ini tidak sejajar ya. 4AB di sini, 4CD-nya di sebelah sini. Yang 4AB tidak dapat jendela, yang 4CD dapat jendela. Dan seterusnya ke belakang, ini nomor 6AB, 7AB, 7CD, 8CD, beda-beda ya antara yang kanan dan kiri. Dan ini kemungkinan kalau berubah arah perjalanannya pun bisa berbeda. Saya nggak bisa ngasih rumus pasti nomor-nomor mana ya. 12AB, 12CD, 13CD, 14AB, 14CD, 15AB, 16AB, 15CD, 16CD, 17AB, 18AB, 17CD, 18CD, dan 19CD. Karena saya berada di paling belakang, saya dapat jendela full. Dan kalau mau di reclining, nggak mengganggu penumpang yang lain. Nah, kalau membawa barang bawaan yang cukup besar, yang tidak muat disimpan di rak bagasi kabin, kira-kira bagaimana? Paling banter mungkin disimpan di paling belakang sini ya, di kursi paling belakang. Jadi ada space di paling belakang. Kalau bawa stroller bagaimana? Kalau strollernya mungkin bisa dilipat, tidak terpakai, mungkin bisa juga disempilin di belakang sini ya. Tapi kalau strollernya mau dipakai, kayaknya nanti akan mengganggu lorong kabin sih. Satu rangkaian kereta menoreh terdiri dari 8 kereta ekonomi, 1 kereta makan yang terletak di antara ekonomi 5 dan ekonomi 6, dan 1 pembangkit di ujung paling belakang arah keberangkatan dari Semarang. Kebetulan saya lagi berada di ujung, kok melihat ada sesuatu yang amazing. Ini amazingnya lokomotif Banyu Biru pakai logo vintage. Wah, seandainya ya dia dinas menoreh kayaknya cakep lagi deh. Tepat sesuai jadwal, kereta menoreh diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang menuju ke tujuan akhir Pasar Senen di Jakarta. Dan untuk mendukung operasional perjalanan kereta menoreh ini hanya terdapat 1 rangkaian, maka hanya ada 1 pemberangkatan dari arah Semarang dan dari arah Jakarta. Untuk keberangkatan dari Semarang adalah perjalanan pagi pada pukul 7:55 dan keberangkatan dari Jakarta merupakan perjalanan sore menuju malam
dengan jam keberangkatan pukul 16:45. Untuk durasi perjalanan yang ditempuh, jarak Semarang-Jakarta atau sebaliknya berkisar di angka 6,5 sampai sekitar 7 jam. Dan kesan pertama, saya naik di ekonomi 7, duduk di ujung. Kalau secara suspensi tidak terlalu terasa seperti ekonomi AC Kemendok yang dulu, tapi saya mendapati kebisingan yang lumayan ya, hampir mendekati kebisingan di petak Solo Jogja sampai ke barat. Ini nggak tahu kenapa berisik banget di petak-petak tertentu, terutama pas di tikungan gini agak anteng, tapi begitu nanti di jalur lurus nggak tahu jadi berisik banget. Mumpung masih pagi ya, saya segerakan untuk melaksanakan ritual wajib saya kalau lagi naik kereta. Dan ternyata di perjalanan kereta Menoreh hari ini tidak tersedia premium tea. Jadi hanya ada jasmine tea atau teh reguler yang harganya Rp10.000 ya. Tapi nggak masalah, yang penting masih bisa upacara minum teh di kereta. So, buat kalian yang juga sedang dalam perjalanan, utamanya kalau lagi naik kereta, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Mari ngeteh. Asik ya menikmati pemandangan pagi, lagi naik kereta. Udara di kabin cukup sejuk. Yang diminum segelas teh hangat. Paduan yang luar biasa. Cuman ini keretanya agak sedikit shaky-shaky, jadi harus hati-hati minum minuman panas seperti ini. Jadi salah satu pemandangan yang ditunggu-tunggu kalau naik kereta pagi dari arah Semarang itu adalah pemandangan pantai utara ya, Laut Jawa. Dan untuk bisa menikmati posisi yang bisa menikmati pemandangan itu teorinya berada di sebelah kanan kereta kalau dari Semarang. Cuman nomor kursi dan sisi yang sebelah mana itu agak susah ditebak. Kayak di ekonomi 7 ini kursi CD itu di sebelah kiri, itu nggak kelihatan ya kalau nggak digeser ke sebelah kanan. Di ekonomi 8 justru yang nampak laut itu malah kursi yang CD, karena nomornya terbalik ya, nomor besar di depan, nomor kecil di belakang. Jadi kira-kira begitu ya, jadi jangan tanya lagi mas kalau saya pengen lihat laut, saya duduk di kursi yang mana gitu. Itu susah sekali ditentukan. Perjalanan kereta Menoreh saat ini terhenti di stasiun Pekalongan ya. Jadi tadi sempat singgah secara reguler juga di stasiun Batang, satu petak sebelum stasiun Pekalongan ya. Dan kita dijadwalkan singgah selama sekitar 4 menit dari jam 9.17 sampai 9.21. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Pemalang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pemalang, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Pemalang Station.
Dengan mencatatkan awal sekitar 1 menit, kereta menoreh tiba di stasiun Tegal ya. Jadwal singgah di stasiun ini adalah sekitar 5 menit. Di luar panas. Dan gini Tegal punya peron tinggi berkanopi yang baru ya, cukup panjang, lumayan lah untuk mempermudah naik turun penumpang. Di Tegal ini juga terdapat balai yasa dan sekaligus sebagai stasiun percabangan ya. Nanti kalau kita ke sana ke arah kiri itu menuju ke arah Slawi, tapi menoreh kan mau ke Jakarta jadinya lurus ya, tidak berbelok. Kayaknya Tegal ini juga salah satu kandang kereta angkutan BBM ya. Ini ada satu rangkaian kereta BBM, itu logonya ke arah sana di depan. Kalau nggak salah menuju ke Maus gitu. Kereta apa ini ya? Mana? Oh ini ada papan namanya nih, kereta Kaligung. Jadi seperti tadi, waktu singgah di stasiun Batang ke Pekalongan yang hanya satu petak, maka tadi setelah stasiun Tegal, satu petak setelahnya adalah stasiun Brebes dan kita terhenti kembali di sini. Bertemu dengan kereta Kaligung, kayaknya dari arah Cirebon kali ya. Pakai lokomotif vintage juga kayak Banyu Biru tadi pagi ya. Kita singgah juga cuma 2 menit, ini paling udah mau berangkat lagi. Akhirnya tiba juga di kota Cirebon dan menoreh seperti biasa ya. Kereta full ekonomi ini dilayani melalui stasiun Cirebon Perujakan. Kalau tadi dari Tegal itu percabangan kedua arah. Nah kalau di Cirebon Perujakan ini pertemuan 2 jalur. Jalur dari Purwokerto dan jalur dari arah Tegal. Tidak lupa ditambah air buat persediaan toilet kereta. Petugasnya juga safety ya, dilengkapi dengan alat keamanan yang cukup baik di sini. Ngemeng-ngemeng, itu kereta apa? Ada di jalur sana, ada eksekutifnya. Kalau di zoom kelihatan nggak ya itu papan namanya? Coba kita zoom. Oh, rupanya Gajah Wong. Lah, jam segini kan si Gajah Wong itu harusnya dari Pasar Senen menuju ke Lempuyangan ya. Tapi di sini tidak ada lokomotifnya. Apakah lokomotif yang tadi itu di sana? Kenapa dicopot ya? Jadi nampaknya ada pergantian lokomotif ya, pergantian pemain di kereta Gajah Wong. Sekarang ini udah sekitar setengah 12. Mana harusnya jadwal Gajah Wong berangkat dari Cirebon Perujakan itu 10.34. Kayaknya udah sekitar berapa ya, setengah jam terlambat. Kenapa lagi dah ini? Kayaknya penumpang Gajah Wong puas banget itu ngetem di Cirebon Perujakan. 1 jam loh. Trouble apa kenapa ya lokomotif yang semula ya? Jadi barusan dapat sekilas info ya. Katanya memang lokomotif Gajah Wong mengalami trouble di Cirebon, makanya terjadi pergantian pemain dan ini lokomotif yang tergantikan yang katanya trouble. Balapan dari arah Cirebon Perujakan CC20407 loh padahal. Kenapa kamu nak? Apakah kamu sedang sakit nak? Jadi karena tadi sudah singgahnya di Cirebon Perujakan, maka kita melintas langsung di Cirebon.
gara-gara tadi ngelihat lokomotif Kejawang trouble, jadi harus diganti. Dan tadi pagi juga dapat informasi lokomotif Taksakanya penyok karena terlibat laka ya. Jadi aduh, prihatin sekali ya. Udah yang jadwal dinasnya lokomotif itu terbatas. Terus kalau lagi posisi trouble atau sampai penyok terlibat laka gitu kan otomatis lokomotif yang standby untuk dinas jadi berkurang kan. Apa ini prat-prit. Jadi sebenarnya kita itu singgah di Jatibarang cuma 2 menit ya, dari jam 11.58 sampai jam 12. Tapi kita datang lebih awal banyak, jadi saya numpang turun dulu. Kayaknya ada kereta dari arah sana ya. Jadi rupanya kereta Kuto Jaya Utara yang kemarin saya naiki dari Kutoarjo ya, yang perjalanan malam, kalau ini pagi dari arah Jakarta Kota. Udah mau berangkat lagi belum kah? Oh, 11.56. Saya cukup menikmati perjalanan naik kereta Menoreh setelah pergantian armada ini. Rupanya nggak terasa kita sudah berada di wilayah daerah operasi 1 Jakarta. Dan kita baru saja meninggalkan stasiun Bekasi. Dan menyisakan waktu perjalanan yang mungkin kurang dari setengah jam ya, hingga tiba nanti di Pasar Senen Jakarta. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait perjalanan saya naik Menoreh hari ini. Kereta Menoreh mengambil nama dari sebuah pegunungan yang sebenarnya lokasinya agak sedikit jauh dari area Semarang ya. Karena pegunungan Menoreh ada di sekitar selatan di daerah Purworejo, Kulon Progo. Nggak tahu kenapa akhirnya diadopsi untuk memberikan nama kereta ini yang sebenarnya melayani rute Semarang-Jakarta. Kereta Menoreh ini hadir sekitar tahun 2012-an, menggantikan kereta Fajar Utama Semarang yang non-operasional ya. Dan sejak awal kemunculannya, kereta Menoreh ini menawarkan layanan full ekonomi. Dan pada awal pengoperasiannya, kereta Menoreh menggunakan armada ekonomi AC Kemenhub. Kemudian sempat sesekali menggunakan armada ekonomi modifikasi ala premium, dan terkini kereta ini sudah mendapatkan upgrade ekonomi new generation modifikasi. Dengan upgrade sarana ini akhirnya membuat kelas ekonomi di kereta Menoreh sekarang sudah anti duduk tegak dan anti duduk mundur ya, karena fitur reclining dan revolving yang dimiliki oleh
armada New Generation modifikasi ini. Dan hari ini saya naik di ekonomi 7 yang merupakan ekonomi tahun 2012 ya. Di antara satu rangkaian ini dari berbagai macam depo. Untuk ekonomi 7 ini kebetulan pakai depo Solo ya, karena di beberapa kereta di rangkaian ini ada yang milik depo Blitar, ada juga yang depo Malang ya, jadi berbeda-beda, cuman New Generation semuanya, kecuali ekonomi 1 tadi yang pakai New Image. Ekonomi 7 kali ini terpantau cukup nyaman ya, pengalaman duduk yang cukup baik ya. Kemudian pengaturan suhu kabin juga stabil sejuk di sepanjang perjalanan dari awal hingga menjelang ketibaan di Jakarta. Suspensinya sebenarnya cukup nyaman, cuman agak sedikit kebanting-banting ya. Nggak tahu kenapa sih. Dan saya rasa sudah cukup tepat ya keputusannya untuk menjalankan menoreh dengan keberangkatan pagi dari arah Semarang sebagai pilihan yang fleksibel buat calon penumpang ya, karena keberangkatan pagi dari Semarang itu dominasi kelas full eksekutif yang seperti kita tahu tidak semua calon penumpang mampu menjangkau harga eksekutif ya. Karena di pagi hari berangkat dari Semarang itu ada Argo Merbabu dan Argo Sindoro, itu kereta-kereta yang harganya lumayan ya. Makanya hadirlah kereta menoreh dengan layanan kelas ekonomi yang tentu menawarkan pilihan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan kelas eksekutifnya Argo Sindoro atau Argo Merbabu. Dan berbicara mengenai harga ya, buat yang berencana naik kereta menoreh untuk satu kali perjalanan full dari Semarang sampai ke Jakarta hari ini, saya membayar di angka Rp240.000. Tapi kalau saya informasikan mengenai subclass dari yang terbawah sampai tertinggi, itu rentang harganya di kisaran Rp220 sampai Rp290.000 ya. Perbedaan subclass ini tidak berpengaruh ke fasilitas ya secara teori, meskipun eksekutif ekonomi 1 berbeda itu harusnya nggak gitu, karena perbedaan harga ini hanya istilahnya sebagai reward ya, yang beli jauh-jauh hari bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh harga di subclass yang bawah. Jadi kalau kalian nanti pada saat membeli, kalian bisa memilih harga kalau masih ada mulai dari Rp220.000 sampai Rp290.000 di subclass tertinggi ya, tergantung ketersediaan pada saat kalian membeli tiketnya. Jadi kira-kira itu aja ya. Di kisaran 200 ribuan, sekarang naik menoreh sudah bisa menikmati perjalanan dengan nyaman, duduk di kursi jenis captain seat ya, yang sudah mendekati kenyamanan eksekutif ya. Paling cuman beda meja lipat, beda footrest, beda ruang kaki, tapi menurut saya ini sudah lompatan yang luar biasa untuk perjalanan kereta menoreh. Apalagi kalau bisa diganti yang New Generation stainless steel ya. Tapi ini juga sudah cukup baik, dan kira-kira itu aja sih yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya infokan mengenai perjalanan kereta menoreh. Semoga bisa mengupdate wawasan area-area sekalian ya, informatif dan yang pastinya juga menghibur. Dan mari kita bersiap turun di stasiun Pasar Senen. Bingung mau ngomong apa lagi. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Pasar Senen Station. Please prepare yourself and check your belongings for your own. Jam berapa nih? Aduh. Mencatatkan kedatangan terlambat sekitar 6 menit, saya sudah tiba dengan selamat di tujuan akhir perjalanan kereta menoreh di Pasar Senen, Jakarta. Dan dengan tibanya saya di Jakarta, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih buat area-area yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu. Pamit.